Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesias salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk salat. Jadi Nabi Isa salat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah salat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi, untuk menegaskan bahwa risalah salat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat. Alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan iman. Rumus dalam Al-Qur'an pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka salatnya diperbanyak. Salatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya? Jamaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama, cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan se-Fir'aun-Fir'aunnya, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan 2 orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu se-Fir'aun-Fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak.
Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon nggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya nggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar, tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya. Tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya, ya, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting Pak Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan.